Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Linwasil darsan al-balaghah min kitab Syarhul Balaghah min qawaidi al-lughah al-arabiyyah li syarihihi Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-an nahnu fi shafha 96 ba'da mi'atain, di halaman 296. Mazilna fi al-kalam an majaz al-mursal. Baik. Qulna anna majaz al-mursal huwa majazun alaqatuhu ghairu musyabaha. Alaqatuhu ghairu musyabaha. Wa hadhihi al-alaqa ghairu musyabaha hadhihi muta'addidah, mana katsiratan jiddan. Na'khudh ba'dan minha, akhadna thalatha minha fil liqa'i al-qadim, fil liqa'i al-madi. Akhadna al-alaqa al-ula wa hiya as-sababiyah, wal alaqa ats-tsaniyah al-musabbabiyah, wal alaqa ats-tsalitsah al-juz'iyyah. Wal an na'khudh al-alaqa ar-rabi'ah wa hiya al-kulliyah. Qala asy-syarihuna, qala al-mu'allif rahimahullah, ar-rabi' wal kulliyah. Wal kulliyati huna ma'tufun ila kalimah tanqasimu ila, ila wa kulliyah hakadha. Fi qoulihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim ay anamilahum. Al-asabi' huna bermakna al-anamil. Al-anamil hada naqul juz'un minal asabi'. Laisa al-asabi' kullahu walakin juz'un minhu. Baik. Qala asy-syarih rahimahullah al-kulliyah kama fi qoulihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, wa qala fi surati Nuh ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Fa'abbara huna bil asabi'. Fahal yudkhilul insanu kulla asabihi al-khamsah fi udunihi? Fanaqul la yumkin hadha. Kaifa nudkhil al-khamsah jami'an fi al-udun? Fahada la yumkin, bitab' la yudkhiluha. Idan abbara bil kulli 'anil juz'i. Jadi dia mengabarkan sesuatu yang sebagian dengan keseluruhan. Al-kullu lil juz'i. Ini lawan berarti dari al-alaqah sebelumnya, yaitu al-alaqah al-juz'iyah. Baik. Au naqul au anil ba'di aidan anil juz'i bi'tibari kulli isbi' wa anil ba'di bi'tibari al-asabi' kulliha. Jadi di sini makna dari asabi di ayat ini bisa maksudnya satu ruas untuk dibanding dengan satu telunjuk misalkan. Apa maksudnya ya? Berarti di sini kan sebagian banding keseluruhan. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, satu jari utuh dibandingkan dengan 5 jari. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, jadi dua-duanya sama-sama apa? Sama-sama al-kullu an ba'din. Perbandingan sebagian dengan keseluruhan. Itu menggambarkan keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Baik. Li'annahu la yudkhilu illa wahidan min khamsah summa inna hadzal wahida la yudkhilu minhu illa al-unmulah al-ulya faqat. Fa'abbara huna bil kulli anil juz'i. Al-unmulah hadha ifraduhu al-anamil jam'uha. Fa'abbara huna bil kulli anil juz'i fa hada yusammunahu majazan alaqatuhu al-kulliyah. Wal qawmu fi ayatil baqarah mudkhiluna anamilahum yaqinan wa ala wajhil haqiqah. Amma fi qissati Nuhin fayumkin an yakuna dhalika istikbaran minhum ay ka'annahum yaquluna lasna bisami'in. Baik. Jadi ada dua ayat di sini yang mengatakan yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Yang pertama di surat Al-Baqarah, yang kedua di surat Nuh. Ayat yang pertama itu konteksnya tentang azab. Ya, saking kerasnya suara guntur dari langit itu sehingga mereka menutup telinga mereka, takut gendang telinganya pecah. Itu memang benar-benar mereka memasukkan ujung jari mereka ke telinga mereka. Adapun di dalam surat Nuh itu kisahnya, konteksnya adalah mereka nggak mau dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh sehingga mereka menutup telinganya, bukan karena azab. Apa maksudnya ya? Jadi sama-sama menutup telinga, cuman penyebabnya beda. Istikbaran minhum, ini bentuk kesombongan mereka. Ai ka'annahum yaqulun lasna bisami'in, nggak mau dengar gitu. Ya. Wa qad dzakarna fi ma sabaq anna haqiqatal kalam madalla alaihi siyaq bi'tibari al-qara'in. Hakikat kalam adalah madalla alaihi siyaq, yang ditunjukkan oleh siyaq. Ya. Perkataan inilah yang menjadi dasar kenapa kita katakan tidak ada majaz di dalam Al-Quran itu. Ya, karena hakikat dari kalam itu kembali kepada konteksnya. Bi'tibaril qara'in, tergantung kepada qarinah yang
yang ada. Hadhihi hiyal haqiqah. Maka semua berarti namanya haqiqah dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang namanya majaz. Karena hakikat itu pengertiannya adalah apa yang ditunjukkan oleh siap. Maka apapun yang ditunjukkan oleh siap itulah haqiqah. Baik. Fa kullun yu'rafu anna al-murada bil asabi' yaj'aluna asabi'ahum wa ja'alu asabi'ahum atraful asabi' fala yumkin an yasbiqa ila dhihni anna al-murada kullul isbi' hatta naqul hadha tajawuz. Hada la yumkin. Fahim tu mana tajawuz? Ya, melampaui, ya. Melampaui itu maksudnya kita katakan misalkan yang pertama kali terbayang di pikiran ketika mendengar kata waja'alu asabi'ahum, yaj'aluna asabi'ahum, yang pertama kali terbayang kan apa? Sebagian aja kan, sebagian. Paham ya? Ini yang pertama kali terbayang. Kemudian kalau antum memahami bahwasanya yaj'aluna asabi'ahum artinya memasukkan ke seluruh jari dalam telinga, ini namanya tajawuz. Paham ya? Tajawuz itu artinya melampaui batas umum. Kalau usaha umumnya yang dipahami oleh orang secara umum adalah memasukkan sebagian jari. Kalau antum memahaminya memasukkan seluruh jari, berarti antum telah melakukan namanya tajawuz di sini. Paham ini? Tajawuz dalam balaghah, dalam ilmu lughah itu maksudnya antum memilih makna yang tidak dipahami semua orang. Antum menyelisihi jumhur dalam memahami kalimat tersebut atau kata tersebut. Orang memahami buah hati itu artinya anak. Tapi antum memahami buah hati itu, ya nama buah-buahan misalkan. Buah yang berbentuk hati misalkan. Nah, ini tajawuz. Antum telah melakukan yang namanya tajawuz. Melampaui batasan normal. Waqad yaqulu qailun madamal amru hakadha. Wa annal ulama ayaqulun. Innahu la majaza fil Qur'ani wa la fil lughah al-arabiyyah. Famal faidah min dirasatil majaz. Ya. Kalau begitu apa faidahnya? Ini belum kita sampaikan ini ya, di pembahasan tentang majaz dulu. Ya, di pembahasan tentang majaz kemarin hanya kita bahas tentang aqwal saja kan. Ya, perkataan-perkataan dan pendapat para ulama, apakah ada majaz dalam Al-Qur'an atau tidak. Nah, sekarang katakanlah kita memegang pendapat Syekh Utsaimin yang mengatakan bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Idzan famal faidah min dirasil majaz? Al-jawab huwa qaulu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Hudzaifah mengatakan, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tapi saya sendiri yang bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Ya, karena saya takut akan menimpa saya. Ya, sebagaimana juga dalam syair dikatakan oleh Abdul Faris Al-Hamadani, "Araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi." Ya, saya mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk menjauhkan diri darinya. Wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui, tidak bisa membedakan mana kebaikan dan mana keburukan, yaqa' fihi, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Ini syairnya Abdul Faras Al-Hamadani. Jadi kita mempelajari kesyirikan bukan untuk melakukannya, tapi agar tidak terjatuh kepada kesyirikan itu. Fanahnu nata'allam li'anna hadha syai'un masyhurun inda ahli ilmi ay innal qailina bi inkaril majazi qalilun fala budda an na'rifahu wa illam nukirhu fi qulubina. Ya. Jadi yang mengingkari adanya majaz itu sedikit, ya kan, tapi ya kita perlu mengetahui perkataan orang-orang yang mengingkari ini, ya, agar kita bisa menetapkan apa yang benar di dalam hati. Baik, itu dia alaqah yang keempat. Kemudian alaqah yang kelima yaitu i'tibar makana. I'tibar makana. Dikatakan di ayat wa atul yatama amwalahum. Berikan kepada anak yatim itu harta-harta mereka. Anak yatim di sini maksudnya siapa? Al-balighin. Al-balighin artinya yang baligh. Karena dalam ayat dikatakan jangan memberikan harta kepada anak yatim hatta ya belugha asyuddah, sampai mereka dewasa. Ya, di sini wa atul yatama amwalahum, berikan harta kepada anak yatim, itu maksudnya anak yatim yang bagaimana? Yang sudah dewasa, al-balighin, yang sudah baligh, ya, yang sudah bisa tasarruf dalam harta dengan cara yang benar. Baik, ini namanya i'tibar makana. Kama fi qoulihi ta'ala wa atul yatama amwalahum. Atu ay a'tu al-yatama amwalahum. Atu artinya a'tu, berikan harta kepada
anak yatim. Harta mereka ini ya, harta yang didapatkan dari orang tuanya, warisannya. Ya. Wal muradu bil yatama huna al balighin li'anna al yatim qabla al bulugh la yu'ta malahu. Ya. Karena anak yatim yang belum balik itu nggak boleh dikasih harta. Ya. Ya, sampai ya dia itu mampu membelanjakan hartanya dengan cara yang hikmah. Khawatirnya nanti hartanya malah disia-siakan, ya. Jadi beli permen nanti harga 100.000 misalkan, ya tentu mubazir kan jatuhnya. Maka kalau belum pandai membelanjakan harta tidak boleh diberikan harta. Li'annal yatima qabla al-bulugh la yu'ta malahu liqouli ta'ala. Apa dalilnya di surat yang lain? Yang lanjutan dari surat An-Nisa tadi, wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Itu syahidnya fa in anastum minhum rusyda. Kalau kalian telah melihat dari dirinya ada rusyda, ada sifat dewasa, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah harta mereka tadi. Jadi ketika anak sudah dewasa, kita diminta untuk menguji anak yatim tadi. Kita uji dia, kita kasih dia uang. Biasanya antum ngasih dia uang jajan misalkan sehari 10.000. Maka uji dia sekarang, kasih dia 500.000. Nah, lihat kemana dia belanjakan harta itu. Ya, kalau dia belanjakan harta dengan cara yang tidak benar, diboroskan misalkan untuk pemborosan, di semena-mena menggunakannya misalkan, maka berarti jangan serahkan harta itu secara keseluruhan kepada dia. Nah itu ya, imtihanul yatama namanya, ujian untuk anak-anak yatim. Idan fal yatimu la yu'ta malahu hatta yablugha fa idza balagha yazulu yutmuhu. Maka anak yatim kalau sudah balik yazulu yutmuhu, tidak dikatakan yatim lagi. Ya. Karena pengertian yatim adalah man lam yablugh wa qad mata abuhu, ya. Yang bapaknya wafat dalam kondisi dia belum balik. Ini namanya anak yatim. Kalau sudah balik bukan anak yatim lagi. Fa idza balagha falaysa bi yatimin wal Qur'an yadullu ala annahu la yu'tal mal hatta yablugh. Idan faqaluhu ta'ala wa atul yatama amwalahum ay alladziina kanu yatama. Jadi maksudnya kanu yatama artinya apa? Ya, dulunya dia anak yatim. Tapi membaca ayat ini menerjemahkannya begini, wa atul yatama amwalahum, berikanlah kepada anak-anak yang dulunya dia yatim. Paham ya? Ini namanya i'tibar makana, kana fi'il madi di situ. Ya. Baik. Wal hikmatu minat ta'bir bil yatama 'anil balighin ziyadatul hunu wasyafaqa 'alaihim. Kalau begitu kenapa enggak dikatakan wa atul balighin amwalahum? Berikan kepada anak yang telah balik. Ya, kenapa dikatakan al-yatama di sini? Padahal dia kan nggak yatim lagi nih. Ya. Maka hikmahnya adalah Allah alam di situ ziyadatul hunu, menambahkan rasa sayang. Ya, wasyafaqah li'anna al-hunu wa 'ala al-yatimi akthar wa min ajli isti'tafil awliya wa istirhamihim hatta yu'addul amwala ila ahliha. Faka'annahu qala udhkuru yutmahum wa atuhum amwalahum. Agar ketika walinya memberikan harta tersebut kepada dia, dia memberikan dengan penuh kasih sayang. Ya, dia memberikan dengan cara yang baik. Ya. Seolah-olah Allah ingin katakan di situ, ingatlah dia itu dulunya anak yatim. Ya. Sekarang pun dia sebenarnya nggak ada keluarganya gitu selain antum sebagai walinya. Maka berikanlah hartanya dengan cara yang baik. Itu maknanya di situ kenapa digunakan kata al-yatama. Wadih ada hadil hikmah. Baik. Kemudian lawan dari i'tibar makana adalah i'tibar mayakun. Fi qouli ta'ala inni arani a'sira khamra ay ainaban. Ya. Yaitu di ayat kisahnya Nabi Yusuf ya. Ketika di dalam penjara Nabi Yusuf ada dua orang sahabatnya. Salah satu dari kedua orang sahabatnya Nabi Yusuf itu bermimpi, di dalam mimpinya dia a'siru khamra, dia memeras khamr. A'siru itu memeras. Memeras khamr. Khamr itu kan hasilnya. Paham ya? Jadi jeruk antum bayangkan, antum peras jadi khamr. Jadi yang diperas itu jeruk apa khamr? Jeruk apaan? Anggur ya. Yang diperas itu apa? Anggur apa khamrnya? Seharusnya anggur kan. Ya, ini namanya i'tibar masayakun atau i'tibar mayakun, kondisi yang akan datang. Jadi ini arani a'sir khamra artinya aku melihat di dalam mimpiku aku memeras buah yang nantinya akan menjadi khamr. Jadi a'siru khamra artinya a'siru inaban liyakuna khamran. Ini namanya i'tibar
ma sayakun atau i'tibar ma yakun. Ya. Contohnya juga di ayat innaka mayyitun. Ya, Allah katakan kepada Nabi innaka mayyit, padahal Nabi masih hidup, tapi dikatakan innaka mayyit. Ini namanya i'tibar ma yakun atau ma sayakun. Qala Syari rahimahullah i'tibar ma yakunu kama fi qouli ta'ala inni arani asiru khamra ay inaban. Fal khamr la yu'sar. Al khamr ma'sur. Khamr itu enggak diperas, dia sudah diperas masalahnya. Karena khamr itu kan cairan dia bentuk. Nah, bagaimana untuk memeras cairan? Walakinnal murada bihi al-inabul ladzi yakunu minhu al-khamr. Fa'abbara an syai'in bi'tibari ma yakun. Wahada aidan katsirun mithlu ata amrullah faqad abbara bil madi anil mustaqbal walahu amtilah fil Quran wa ghairi dzalik. Telah datang amrullah, ya, ketetapan dari Allah. Ata telah datang, padahal belum datang. Ya, tapi digunakan kata fi'il madi di sini. Kenapa? Ya, ini namanya i'tibar ma yakun. Kalau antum baca ayat-ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang hari kiamat, itu kan kebanyakan menggunakan fi'il madi kan. Idza syamsu kuwirat. Jika matahari telah digulung, padahal matahari masih ada sampai sekarang, belum digulung. Ya, i'tibar ma yakun nanti. Berarti dia la budda an yaqa, pasti akan jadi. Ya, karena Allah sudah mengatakan seperti itu dalam Al-Qur'an. Walladzi qala inni arani a'sir khamra huwa ahadu sahibai as-sijni. Salah seorang dari teman-temannya Nabi Yusuf di dalam penjara. Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Ya subhanallahil azim. Hadhihi ar-ru'ya abbaraha Yusuf alaihi salam fa qala amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra fayasqi rabbahu ay sayyidahu khamra li annahu ra'ahu ya'siru khamran wa khadimun mamlukun laysa ahlan li an yashrabal khamra fal khamru waqtaha kana la yashrabuha illa ahlur rifah. Fa qala innaka tasqi rabbaka khamran ta'siruha lahu wa yashrabuha. Jadi ada dua orang sahabatnya Nabi Yusuf dalam penjara. Orang yang pertama bermimpi memeras khamar, ya, membikin khamar begitu, memeras anggur jadi khamar. Orang yang kedua bermimpi dia melihat di kepalanya membawa keranjang berisi roti dan ada burung yang memakan roti tersebut dari atas kepalanya. Ya, maka Nabi Yusuf pun memberitahukan arti dari kedua mimpi tersebut. Ya. Mimpi laki-laki yang pertama dikatakan amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Mimpi yang pertama maksudnya engkau akan memberi minum khamr kepada sayyidmu, kepada tuanmu. Maksudnya setelah kamu keluar dari penjara ini nanti kamu akan menjadi pelayan, menjadi budak untuk seorang raja. Ya, pekerjaanmu adalah menuangkan khamr kepadanya. Karena di zaman itu khamr hanya diminum oleh orang-orang yang punya kedudukan tinggi saja. Taib. Wa ammal akhar fayuslabu fatakulu tayru min ra'si. Adapun laki-laki yang satu lagi, ya, dia akan disalib, ya, mati, disalib dan burung akan mematuk kepalanya karena makan bangkainya. Ma'annahu yahmilu khubzan, ya. Ya, ma'annahu yahmilu khubzan fatayru ta'kulu min ra'sihi min jildatihi aw min mukhihi. Jadi burung akan mematuk kulitnya dan otaknya. Waladhi yu'saru huwal 'inab wa 'asiruhu yatahawwalu ila khamr. Jadi khamr itu adalah minuman cairan berbentuk cairan yang dibuat dari perasan buah anggur. Jadi buah anggur masih padat, diperas, kemudian hasilnya cairannya itu dinamakan asir. Ya, asirnya itu didiamkan, dicampur zat-zat tertentu, dibiarkan lama, jadilah khamr. Walau qulta masalan inni sa'asiru lakum asiran, fahuna aidan majaz mursal bi'tibar ma yakun. Li'annal asir la yu'sar, bal syai' yu'sar fa yatahawwal ila asir. Kalau Anda bilang ke antum, ikhwah tunggu sebentar, saya akan memeras bagi antum asir. Asir itu artinya sudah diperas. Ya. Sudah diperas. Bagaimana antum memeras sesuatu yang sudah diperas? Kan nggak bisa. Ya. Baik. Tapi ini namanya i'tibar ma yakun. Wa kadzalika qauluhu inni arani a'siru khamra bi'tibari ma yakun, yakni sa'asiru 'inaban fayabqa hatta yatakhammar. Thumma yakunu khamran. Yatakhammar artinya berubah menjadi khamr. Yang ditambahkan soda, ditambahkan zat-zat tertentu di situ. Wal qarinah ala annahu la yuridul khamr al-haqiqi qauluhu a'sir li'anna al-khamr al-haqiqi la yu'sar. Dari mana qarinahnya kita tahu bahwasanya khamr di situ adalah bukan khamr minuman yang berbentuk cairan? Karena kata a'sir artinya memeras. Bagaimana itu memeras cairan? Paham ya?
Nah, jadi dari kata asiru kita tahu bahwasanya yang diperas bukanlah cairan itu sendiri, bukan khamr itu yang diperas, tapi anggur. Baik, berarti kalau antum terjemahkan ayat tadi ini arani asiru khamra, antum terjemahkan dengan sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku memeras anggur. Jadi mana kata anggur padahal ada khamr di situ. Ini penjelasan yang tepat. Paham ya? Lihat di sini bagaimana berpengaruhnya pengetahuan balaghah terhadap hasil penerjemahan. Kalau antum hanya modal penguasaan mufradat saja, maka antum akan menerjemahkan sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku memeras khamr. Orang yang mendengar ini kan bingung memeras khamr itu kayak gimana? Paham maksudnya ya? Khamr itu kan botol minuman, ada cairan di dalamnya, gimana mau diperas? Ya. Nah, itulah pentingnya kemampuan lughah di dalam penerjemahan. Ya. Maka kalau kita belajar sendiri ilmu balaghah, kita menerjemahkan sendiri, tentu makna yang kita tangkap beda dengan hasil penerjemahan orang lain. Baik. Kemudian yang ketujuh wal mahalliyah. Al mahall artinya al makan. Al mahal bimana al makan. Masalan naqul qarrara al majlisu dzalik ay ahluhu. Majlis telah menetapkan begini-begini. Misalkan majlis telah menetapkan bahwasanya fulan bersalah. Majelis itu kan artinya tempat orang duduk-duduk ya. Nah, ini majelis namanya sekarang ini. Yang menetapkan di situ siapa? Apakah tempat itu yang menetapkan perkara tersebut? Bukan, ahluhu, tapi orang-orang yang ada di situ. Paham ya? Nah, jadi bukan tempatnya. Ya. Kemudian al-haliyah yang ke-8, ini kita gabung penjelasannya. Al-haliyah, al-hal, kondisi. Fi qoulihi ta'ala fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Mereka di dalam rahmat Allah kekal. Kekal di dalam rahmat maksudnya kekal di surganya Allah. Ya, fi jannatihi. Ya. Baik. Qala Syari rahimahullah sabi'an wa saminan al-mahalliyah wal haliyah. Al-mahalliyah an yu'abbaru bil mahalli anil hal wal haliyah an yu'abbaru bil hal anil mahall. Ini mirip dengan sababiyah dan musababiyah. Ya, mahalliyah dengan haliyah. Mahalliyah tempat, kita gunakan kata tempat untuk menggambarkan kondisi. Kalau haliyah kita gunakan kondisi untuk menggambarkan tempat. Ya, contohnya mahalliyah. Qarrara majlisul wuzara kadza wa kadza. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR menetapkan begini-begini. Majelis MPR itu kan nama tempatnya, nama bangunan itu namanya MPR. Ya. Yang menetapkan apakah tempat itu? Ya, cobaanlah. Aku orang-orang yang ada di situ yang menetapkan perkara, bukan tempatnya. Faquluna ya'rif anna firara majlisil wuzara la yu'na bil majlis huna al-judran wal asas. Bukan tembok yang ada di situ, bukan perabotan yang ada di situ yang memutuskan. Wa innamal maqsudu bil majlis huna al-wuzara anfusuhum. Apa yang dimaksud dengan majlis di situ adalah para menteri itu sendiri, ahlul majlis mana? Walakin lamma kana al-qararu ijma'iyan sara ka'anna al-mahalla dzatahu biman fihi qarrarahu fa'abbaru bil mahall 'anil hal. Lantas kenapa kita gunakan kata majlis untuk menggambarkan orang-orang yang ada di situ? Karena ketetapan itu telah ijma'iyan, sepakat, disepakati. Jadi seolah-olah ya, dinding, meja, kursi itu ikut sepakat semua. Apa maksudnya ya? Misalkan kita katakan ya, kalau mustawa awal sepakat untuk pergi ke suatu tempat. Ya. Yang sepakat di situ kan orang-orangnya. Ya. Kita gunakan kata seperti tadi kelas atau mustawa awal. Ya. Karena telah terjadi kesepakatan di situ. Seolah-olah meja, kursi, papan tulis, kipas angin itu semua sepakat. Seolah begitu. Jadi mubalaghah di semananya ya. Mana mubalaghah di sini? Anda pahami baik-baik ini. Ya. Karena kalau kita pikirkan baik-baik ketika membaca ayat Al-Quran dengan cara seperti ini akan ada banyak faedah yang bisa kita petik. Fa'abbara bil mahalli anil hal wa minhu ma yudandinuna bihi katsiran wa huwa qauluhu ta'ala was'alil qaryah. Yudandinun maksudnya yukarriruna katsiran, sering diulang-ulang sebagai contoh kalau dalam pembahasan ini yaitu ayat was'alil qaryah. Qila al-murad is'al ahlal qaryah fa'abbara bil mahalli anil hal. Tanyalah kepada desa. Maksudnya tanya kepada penduduk desa. Berarti di sini ya, digunakan kata tempat untuk menggambarkan hal. Hal itu kondisi. Penduduknya maksudnya.
Wa qala rahimahullah wal haliyah fi qoulihi ta'ala wa ammal ladina yabdat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ya. Adapun orang-orang yang putih wajah mereka, mereka itu berada dalam rahmat Allah dalam keadaan kekal. Kekal dalam rahmat Allah. Rahmat Allah ini kan hal, ya, keadaan. Tempatnya, orang kekal itu kan di tempat dia. Kekal di neraka, kekal di surga, itu kan tempat. Falaisal muradu bi rahmatillah fil ayat sifatahu ta'ala. Rahmatullah di ayat itu tadi bukan maksudnya sifatnya Allah, kasih sayangnya Allah, bukan. Li'anna sifat Allah la yuqallu fiha, karena sifat Allah itu tidak bisa ditempati. Sifat itu kan sesuatu yang abstrak, ya, nggak bisa ditempati. Yang bisa kita tempati itu adalah sesuatu yang, ya, konkret, sesuatu yang memang ada fisiknya begitu. Fal muradu biha al jannah, maka yang dimaksud dengan rahmat Allah dalam ayat ini adalah al jannah. Apa dalilnya? Li'anna Allah qala kama fil hadits syarif, anti rahmati arhamu biki man asya. Ya, anti rahmati, ya, arhamu biki man asya wa hiya mahillu rahmati. Ya. Jadi anti di situ, ya, maksudnya Aisyah, ya. Rahmati arhamu biki man asya. Hiya mahallu rahmah. Berarti Aisyah di sini adalah mahillu rahmatihi, ya, tempatnya. Fa'abbaru bil hal wa huwa rahmah. Ya, anil mahal wa huwa makanu ar-rahmah. Fal jannah makanur rahmah, fa'abbaru bir rahmah anil makan, wa hadha ta'birun bil hali anil mahalli. Wa hadhil ayah lana 'alaiha kalamun wa huwa anna al-mani' min an takuna rahmatullah fil ayah sifatahu ta'ala as-siyaq. Kama dama fi siyaq huwa ma yadullu 'ala al-ma'na fa huwa haqiqah. Walladzina yaquluna bi'adami wujudil majaz la yaquluna inna ma'na hadha annahu la yu'abbiru bi syai'in an syai'in, lakin yaquluna innal ma'na alladhi dalla 'alaihi siyaq huwa al-haqiqah. Idzan haqiqatul kalam ma dalla 'alaihi siyaquhu. Ya, dhaqatan huna haqiqatul kalam ma dalla 'alaihi siyaquhu. Hakikat dari kalam itu adalah apa yang ditunjukkan oleh siyaqnya. Ala annana naqul innahu minal jaiz an yakuna al-muradu birrahmah huna sifat Allah, ay inna Allah yarhamuhum kama idza qulta sir fi amanillah. Berjalanlah dalam amanillah. Rasa aman itu kan tidak ditempati, bukan tempat, ya, tapi digunakan di sini, ya, tujuannya untuk menggambarkan al-mahal, al-haliyah, ya, untuk menggambarkan al-mahalliyah. Ausir fi riayatillah, ausir fi inayatillah, au hadzal rajul fi riayati, masalan, wa riayati sifatun min sifati, wa laysa hadzal rajul fiha, lakin al makna tahta riayati. Azun hadza wadih, hadza wadih insyaallah. Baik. Wa ala hadza qad yunazi'u munazi'un fi ma'na al-ayah fa fi rahmatillah wa yaqul innal murada tahta rahmatihi, ay innahum marhumuna bi rahmatillah fala yakunul muradu biha al jannatu zatuha. Ada orang yang mengatakan misalkan fapi rahmatillah itu maksudnya mereka senantiasa dirahmati oleh Allah, bukan di dalam surga. Ya, mereka senantiasa dirahmati oleh Allah. Itu perkataan mereka. Wa in urida bihal jannah zatuha fanaqulu innal mani' huwa anna sifata allati hiya sifatullah la yumkin an yakunu halina fiha. Ya, maka cara kita membantah perkataan mereka, kita katakan bahwa sifat rahmat itu adalah sifat Allah, ya, dan sifat Allah itu tidak bisa ditempati karena dia ada sesuatu yang abstrak, sesuatu yang maknawi. Tsumma innahu ja'a fi sunnah ma yadullu alaih, juga ada dalil dalam sunnah tadi anti, ya, rahmati, ya. Ay law tanazzalna ila akhir tanazzulin ila akhir tanazzulin qulna fis sunnah ma yadullu alaihi wa huwa qauluhu ta'ala kama fil hadits, ya, anti rahmati arhamu biki man asya wa nahnu naqul inna sarfal labdi an dhahirihi li dalilin min asy-syar'i jaizun wa la mani'a fi hadza, amma al-kalamul mamnu' fa huwa sarfu an dhahirihi bi ghairi dalil. Jadi boleh kita memalingkan suatu lafaz dari makna zahirnya kepada makna yang lain, dengan syarat ada dalil yang memalingkannya ke sana, gitu ya. Jadi di sini kita palingkan makna rahmatillah kepada jannah. Ini kan kita sudah mengalihkan jalur ini kan. Ya, seharusnya kita pahami rahmah ya rahmah, tapi ini ada yang memalingkannya, yaitu dalil ini. Ya, wala mana itu ada. Adapun saraf
yang dilarang, yang kita kenal dengan istilah ta'wil itu ya. Ta'wil yang mamnu itu adalah ta'wil yang tanpa dalil. Wal aslu adamu taqdiri mahdhufin fa hadhihi qaidah idza daral kalamu bainal hasfi wa adami wal aslu adamul hasfi. Jika ada kalam itu ada kemungkinan dihapus atau tidak dihapus, maka hukum asalnya kalam itu tidak ada yang terhapus. Ketika Anda mengatakan misalkan besok kita libur, ya, ketika Anda mengatakan besok kita libur, maka hukum asalnya tidak boleh antum takdirkan besok kita libur dan lusa. Ya, ada kata dan lusa, nggak boleh antum takdirkan dan lusa itu. Kenapa? Karena hukum asal kalam adalah adamul hazfi. Ifham hadza jaidan, hadil qaidah ifaduha idza daral kalam baina hazfi wa adami fal aslu adamul hazfi. Baik. Allah taala alam. Insyaallah taala sanakhudz al-bab at-tali fil liqa'il qadim insyaallah al-majaz al-murakkab qabla an nadkhul fi al-majaz al-aqli. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.